Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan menjelaskan tentang paradigma kehidupan berumah tangga berdasarkan ajaran Al-Quran untuk ibu rumah tangga. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ivan Kajaki, Dinda Pengatapan Musadi, Muhammad Rafi Fadilah, Muhammad Faisal, Muhammad Gunawan, Muhammad Sultan, Ahmad Ibnu Akil, dan Muhammad Abdul Haris. Latar belakang. Menikah adalah ibadah untuk memenuhi syarat kebutuhan dasar dan mendapatkan keturunan yang diharapkan, mendoakan serta merawat saat tua, menurut Sudairi tahun 2020. Ibu rumah tangga berperan penting dalam pekerjaan domestik, membentuk karakter anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Al-Quran memberi panduan mengenai kehidupan rumah tangga, menekan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, seperti dalam surah An-Nisa ayat 34. Ibu rumah tangga modern harus beradaptasi dengan teknologi dan perubahan sosial sambil tetap memperhatikan pendidikan agama dan moral anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami ajaran Al-Quran terkait rumah tangga dan mengembangkan panduan praktis bagi ibu rumah tangga untuk menciptakan keluarga harmonis dan bahagia, serta mengatasi tantangan dengan berpedoman pada ajaran Al-Quran. Rumusan masalah dalam kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi dan memenuhi isu-isu yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menerapkan ajaran Al-Quran. Pertama, bagaimana ajaran Al-Quran membimbing ibu rumah tangga, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang memberikan panduan tentang peran ibu dalam keluarga, pendidikan anak, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menerapkan ajaran Al-Quran. Identifikasi tantangan seperti keterbatasan waktu, tekanan sosial, kurangnya pemahaman tentang ajaran Al-Quran, dan tantangan relevan lainnya. Yang ketiga, bagaimana implementasi ajaran Al-Quran dapat meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, mengeksplorasi cara menerapkan ajaran Al-Quran untuk meningkatkan keharmonisan kebahagiaan keluarga melalui pendidikan anak, komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik berdasarkan prinsip Islam. Nah, yang keempat, apa saja strategi efektif untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan ajaran Al-Quran, merumuskan strategi praktis berdasarkan wawancara, studi kasus, dan analisis literatur untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan ajaran Al-Quran. Yang kelima, bagaimana panduan praktis dapat membantu ibu rumah tangga menerapkan ajaran Al-Quran, menyusun panduan praktis yang sistematis dan mudah dipahami, mencakup langkah-langkah tips dan rekomendasi berdasarkan ajaran Al-Quran. Kegiatan kami ini bertujuan untuk memberi solusi praktis dan berkelanjutan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam menerapkan ajaran Al-Quran, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya melanjutkan dari bacaan teman saya tadi. Yang pertama ada lokasi kegiatan atau proyek. Proyek ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Untuk deskripsi lokasinya itu Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Karadenan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Wilayah ini dikenal sebagai lingkungan yang cukup padat penduduk dengan beragam latar belakang sosial dan ekonomi. Mayoritas penduduknya ini beragama Islam dan memiliki berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Next. Kami mempunyai 3 alasan kenapa memilih lokasi tersebut. Yang ke satu, komunitas ibu rumah tangganya aktif. Kelurahan Karadenan ini dipilih karena banyak ibu rumah tangga dalam kegiatan komunitas dan keagamaan yang mendukung partisipasi aktif dalam proyek ini. Yang kedua, dukungan dari tokoh masyarakat dan pengurus RT maupun RW. Lokasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Dukungan ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek, termasuk dalam hal sosialisasi dan pelibatan peserta. Dan yang terakhir, aksesibilitas dan fasilitas lokasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari
tokoh masyarakat setempat, dan pengurus RT maupun RW. Dukungan ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek termasuk dalam hal sosialisasi dan pelibatan peserta. Kami melaksanakan kegiatan ini tepatnya yang berketepatan di rumah Ibu Reni Ageng Prabuwati sebagai koordinator pengajian ibu-ibu, yaitu Perumahan Taman Cibinong Asri, Blok G8 nomor 9 RT 9 RW 19. Keuntungan lokasinya itu yang pertama kedekatan dengan peserta, lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peserta membuat mereka lebih mudah untuk menghadiri kegiatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Dukungan dari masyarakat sekitar yang positif terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, fasilitas memadai, ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan berbagai jenis kegiatan proyek. Lokasi yang strategis dengan fasilitas memadai diharapkan membuat proyek ini berjalan lancar dan mencapai tujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi ajaran Al-Quran bagi ibu rumah tangga di Kelurahan Karadenan. Next. Untuk tujuannya, proyek ini bertujuan mengidentifikasi, memahami, dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga. Bagi ibu rumah tangga, diharapkan kegiatan ini memberikan panduan praktis untuk menciptakan keluarga harmonis, bahagia, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu rumah tangga tentang ajaran Al-Quran terkait peran dan tanggung jawab mereka sesuai prinsip Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada ajaran Al-Quran tentang kehidupan berumah tangga. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga. Ajaran-ajaran ini mencakup hak dan kewajiban suami dan istri, prinsip-prinsip kasih sayang dan kerjasama, serta tujuan utama dari sebuah keluarga dalam Islam. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan panduan tentang kehidupan berumah tangga. Nah, di sini ada hak dan kewajiban suami dan istri. Surah An-Nisa ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamanu 'alan nisa bima fadlahu ba'dum ala ba'di wa bima anfaqu min awwalihim fasilahatu qanitatum hafiz yang artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka telah menafkahkan sebagai dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat. Tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini menunjukkan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan melindungi keluarganya. Namun kepemimpinan ini harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang. Next. Selanjutnya ada prinsip kasih sayang dan kerjasama. Surah Ar-Rum ayat 21 yang berarti di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri. Keharmonisan dalam rumah tangga dicapai melalui cinta dan pengertian yang saling menguatkan.
Next. Tujuan utama kehidupan berumah tangga dalam Islam. Yang pertama, mencapai ridho Allah. Setiap tindakan dalam berumah tangga, termasuk pernikahan, harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Suami dan istri harus menjalani peran sesuai ajaran Islam untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. 2. Pendidikan anak. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mendidik anak-anak yang saleh dan berakhlak mulia, seperti dicontohkan dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Pendidikan agama yang kuat sejak dini adalah fondasi utama. Yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan keluarga. Suami bertanggung jawab melindungi dan memenuhi kebutuhan fisik serta emosional keluarga, sementara istri menjaga kesejahteraan rumah tangga dan mendukung suami serta anak-anak sesuai surah An-Nisa ayat 19. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, izinkan saya untuk melanjutkan, yaitu nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga. Kejujuran dan kepercayaan kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar kejujuran dan kepercayaan, seperti yang diingatkan dalam surat At-Tahrim. Yang kedua, kesabaran dan toleransi. Pada surah Ali Imran ayat 200 menganjurkan kesabaran dalam menghadapi ujian dalam rumah tangga. Kesabaran dan toleransi antar suami dan istri penting untuk menghadapi tantangan dan perbedaan. Keadilan dan keseimbangan. Pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 menekankan pentingnya keadilan. Suami dan istri harus berbuat adil dan seimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Next. Pendamping dan penyeimbang suami. Yang pertama, pendamping hidup. Ibu rumah tangga berperan sebagai pendamping hidup suami seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1. Mereka saling melengkapi dan mendukung suami dalam kehidupan sehari-hari, baik secara emosional maupun praktis. Yang kedua, sumber ketenangan dan dukungan. Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk memberikan ketenangan dan kasih sayang. Ibu rumah tangga diharapkan menjadi sumber ketenangan dan dukungan bagi suami dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Next. Pendidikan anak. Pertama, pendidikan utama anak. Ibu rumah tangga memiliki peran utama dalam mendidik anak-anak yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan akhlak mereka. Hal ini dicontohkan dalam surat Luqman ayat 13-19. Kedua, penanaman nilai-nilai Islam. Ibu rumah tangga bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan agama yang kuat membentuk dasar moral dan spiritual anak-anak sesuai dengan surat An-Nahl ayat 78 yang menekankan pentingnya pendidikan sejak awal kehidupan. 3. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Ibu rumah tangga juga berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak-anak melalui interaksi sehari-hari. Mereka membantu anak-anak belajar tentang empati, kerjasama, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Next. Pe- Pengelola rumah tangga. Ibu rumah tangga bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga sehari-hari, termasuk mengatur keuangan, menyediakan makanan, menjaga kebersihan rumah, dan memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Surat An-Nahl ayat 80 menegaskan pentingnya rumah tangga sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman, yang sebagian besar dikelola oleh ibu rumah tangga. Mereka juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan keluarga yang sehat secara fisik dan psikologis, termasuk menjaga kebersihan, memastikan pola makan yang sehat, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan anak. Next. Pemberi contoh teladan. Teladan dalam ibadah. Ibu rumah tangga diharapkan menjadi teladan dalam ibadah bagi anak-anak
Surah Al-Ahzab ayat 21 menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi umat Islam. Ibu rumah tangga dapat mencontoh perilaku Nabi dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak. Teladan dalam akhlak dan etika. Selain dalam ibadah, ibu rumah tangga juga harus menjadi teladan dalam akhlak dan etika. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka, sehingga penting bagi ibu rumah tangga untuk menunjukkan perilaku yang baik, seperti kejujuran, kesabaran, dan kedermawanan. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik dan berakhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Muhammad Gunawan akan melanjutkan penjelasan dari materi kami ini. Selanjutnya adalah penjaga keharmonisan keluarga. Pertama itu ada memelihara komunikasi yang baik. Ibu rumah tangga bertanggung jawab dalam memelihara komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Komunikasi yang efektif membantu menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Surah An-Nisa ayat 59 mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga. Yang kedua itu adalah membangun kasih sayang dan empati. Ibu rumah tangga juga berperan dalam membangun kasih sayang dan empati antara anggota keluarga. Surah Al-Imran ayat 159 menyatakan bahwa kelembutan hati dan kasih sayang adalah kunci untuk menjaga keluarga yang harmonis. Next. Lalu ada buku-buku tafsir Al-Quran. Yang pertama itu ada Ibnu Katsir memberikan penjelasan mendalami mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Contohnya ada dalam penafsiran surah An-Nisa ayat 34, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga dan pentingnya keadilan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua ada Quraisy Shihab memberikan penjelasan komprehensif dan kontekstual mengenai ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, penafsiran surat Ar-Rum ayat 21 menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, serta bagaimana hal ini dapat menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya ada penafsiran dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Tafsir Al-Maraghi menjelaskan tentang hubungan suami istri yang saling melengkapi dan bagaimana mereka bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Next. Lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Bukhari menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap keluarga. Baik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya ada Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Sebagai contoh, hadis menyatakan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya. Ada hadis riwayat Tirmidzi. Next. Lalu integrasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga. Integrasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga merupakan upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran ke dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Lalu ada penerapan nilai-nilai spiritual. Ibadah dan doa bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 186 menyatakan bahwa Allah dekat dengan hambanya dengan berdoa kepadanya dengan beribadah bersama, anggota keluarga saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Lalu selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keluarga muslim diingatkan untuk saling menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77 mengajarkan umat Islam untuk mencari kebahagiaan di dunia tanpa melupakan kehidupan di akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abdul Haris. Oke, baik. Terima kasih, Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sini ada pembentukan karakter dan akhlak. Yang pertama, pendidikan moral dan etika surah Al-Luqman ayat 13-19 itu mengilustrasikan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang akhlak yang baik, seperti takwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Lalu yang kedua, di sini ada teladan dari orang tua yang tercantum di surat Al-Ahzab ayat 21 menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi umat Islam. Orang tua perlu mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan kepada anak-anak. Lalu yang selanjutnya ada hubungan suami istri. Kasih sayang dan pengertian yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengajarkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk saling memberikan ketenangan dan kasih sayang. Yang kedua ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Surah An-Nisa ayat 34 menjelaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban memberikan nafkah.
Yang selanjutnya ada pendidikan anak. Penanaman nilai-nilai Islam dalam surat An-Nahl ayat 78 mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar mereka bersyukur. 2. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan pentingnya berbuat baik dan berakhlak mulia. Anak-anak harus diajarkan untuk berempati, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan keluarga. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan dalam surah Al-Furqan ayat 67 mengajarkan untuk tidak boros dan tidak kikir, tetapi berada di antara keduanya. Keluarga harus mengelola keuangan dengan bijaksana, mengutamakan kebutuhan pokok, dan menghindari perilaku konsumtif. Yang kedua, sedekah dan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 267 mengajarkan pentingnya memberikan sedekah dari harta yang baik dan halal. Dengan berzakat dan bersedekah, keluarga dapat membantu mereka yang membutuhkan dan mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Oke, yang selanjutnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Pola hidup yang sehat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan bahwa umat Islam harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Keluarga harus mengadopsi pola hidup sehat termasuk dalam makanan, olahraga, dan menjaga kebersihan. Lalu yang selanjutnya ada keseimbangan emosional dan mental. Surah Al-Insyirah ayat 5-6 mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Keluarga harus mendukung satu sama lain dalam menghadapi stres dan tekanan, serta menjaga kesehatan mental dengan bersikap yang positif dan juga bersyukur. Selanjutnya ada resolusi konflik dalam keluarga. Yang pertama itu musyawarah dan dialog. Yang tercantum dalam surah Asy-Syura ayat 38 menyatakan bahwa urusan mereka, orang-orang beriman, diputuskan dengan musyawarah. Pemaafan dan kesabaran. Surat Al-Imran ayat 134 menyatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dengan mengintegrasikan ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga, keluarga Muslim dapat mencapai keharmonisan, kesejahteraan, dan keberkahan. Proyek ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi ibu rumah tangga, sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam membangun keluarga yang kuat dan Islami. Lalu di sini ada metodologi perancangan tahap persiapan. Proyek paradigma kehidupan berumah tangga berdasarkan ajaran Islam untuk ibu rumah tangga ini terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Proyek ini meliputi tiga tahap utama. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, itu meliputi mengumpulkan literatur Al-Quran tentang kehidupan berumah tangga, meneliti tafsir ulama dan studi kasus peran ibu rumah tangga dalam Islam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menerapkan ajaran Al-Quran. Lalu yang kedua ada perencanaan kegiatan. Itu meliputi menyusun jadwal kegiatan secara rinci, menghubungi narasumber kompeten untuk memberikan materi, mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan berupa panduan, modul, dan alat presentasi. Lalu yang terakhir itu ada koordinator dengan stakeholder, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pengurus RT atau RW, dan peserta, dan mendapatkan izin penggunaan tepat untuk kegiatan pengajian. Oke, baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Akil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Haris. Saya akan melanjutkan, yaitu tahap pelaksanaan. 1. Persiapan pengajian. Menyiapkan tempat, mengatur tempat duduk, sound system, dan peralatan. Yang kedua, kedatangan peserta. Menerima peserta, memberikan daftar hadir, dan memberikan materi pengajian. Yang ketiga, pembukaan. Membuka acara dengan bacaan basmalah dan doa pembuka. Yang keempat, membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin bersama dipadu oleh qori dengan penghayatan makna. Dan kelima, sambutan panitia. Ketua panitia memberikan sambutan, menjelaskan maksud dan tujuan dan agenda acara. Yang keenam, ceramah narasumber.
Narasumber memberikan ceramah tentang ajaran Al-Quran terkait kehidupan berumah tangga, diikuti sesi tanya jawab. Yang ketujuh, acara qasidah. Penampilan qasidah oleh kelompok ibu rumah tangga menyanyikan lagu-lagu religi. Yang kedelapan, penutup. Penutup acara dengan doa penutup. Ucapan terima kasih kepada peserta dan pendukung acara. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan untuk menyukseskan proyek paradigma kehidupan berumah tangga berdasarkan ajaran Al-Quran. Untuk ibu rumah tangga diperlukan berbagai sumber daya seperti tenaga, dana, dan perlengkapan untuk mendukung setiap tahapan proyek. Yang pertama, sumber daya manusia. 1. Panitia pelaksana. Ketua panitia mengkoordinasi dengan pengawas proyek. Sekretaris mengurus administrasi dan dokumentasi. Bendahara mengelola anggaran dan keuangan. Koordinator logistik mengatur kebutuhan logistik. Koordinator acara menyusun dan mengelola jadwal acara. 2. Narasumber penceramah ahli agama yang memberikan materi tentang ajaran Al-Quran dan kehidupan rumah tangga. Membawa acara, memadukan jalannya acara. Yang ketiga, tim teknis, sound system operator, mengelola peralatan suara, tim dokumentasi, mengambil foto dan kegiatan. Sumber daya finansial. Yang pertama, anggaran kegiatan. Honor narasumber untuk ceramah, biaya sewa tempat jika diperlukan, biaya konsumsi makanan dan minuman untuk peserta, biaya dokumentasi, foto dan video kegiatan. Yang kedua, alokasi dana. Pembelian bahan dan alat, buku panduan, modul, alat tulis, dan lainnya. Transportasi untuk narasumber dan panitia. Kontingensi dana cadangan untuk kebutuhan mendadak dan atau tak terduga. Sumber daya material, yang pertama, lokasi kegiatan. Aula atau masjid dengan ruangan pertemuan yang memadai, meja, kursi, dan pendingin ruangan. Yang kedua, peralatan dan bahan. Sound, sistem, mikrofon, buku panduan, model pelatihan, cetakan ayat-ayat Al-Quran, materi ceramah, kertas pena, papan tulis, dan spidol. Yang ketiga, konsumsi. Snack, minuman ringan, dan makan siang untuk peserta jika kegiatan berlangsung sepanjang hari. Sumber daya pendukung. Yang pertama, sarana promosi, spanduk dan poster untuk promosi acara. Media sosial menginformasikan dan mengajak partisipasi masyarakat. Yang kedua, sistem informasi, komputer dan printer untuk administrasi, mencetak materi dan dokumentasi. Akses internet untuk komunikasi dan publikasi kegiatan di media sosial. Dengan perencanaan sumber daya yang matang, kami berharap proyek ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semua sumber daya ini akan dikelola dengan baik oleh tim panitia untuk memastikan kelancaran setiap tahap kegiatan. Next. Selanjutnya jadwal pelaksana. Yang pertama, persiapan pengajian dari 15.30 sampai 17.30. Yang kedua, kedatangan peserta pengajian waktu jam 18, lebih tepatnya pada maghrib. Yang ketiga, pembukaan pengajian 18.15 sampai 18.30, pembacaan surat Yasin 18.30 sampai 19.00, sambutan dari panitia 19.00 sampai 19.15, ceramah dari narasumber 19.15 sampai 19.30, acara qasidah 19.30 sampai 19.45, penutup 19.45 sampai 20. Selanjutnya, hasil dan pembahasan proyek paradigma kehidupan berumah tangga berdasarkan ajaran Al-Quran untuk ibu rumah tangga menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta mayoritas ibu rumah tangga
menunjukkan peningkatan pemahaman tentang ajaran Al-Quran terkait kehidupan berumah tangga, beserta yang sebelumnya kurang tahu tentang detail tertentu kini memiliki pemahaman yang lebih baik. 2. Partisipasi aktif. Peserta terlibat aktif dalam pengajian, termasuk sesi tanya jawab, diskusi kelompok, dan pembacaan surat Yasin. Antusias terlihat dari jumlah pertanyaan dan komentar yang diajukan. 3. Peningkatan praktis ibadah. Beberapa peserta melaporkan peningkatan dalam praktik ibadah harian seperti lebih rajin membaca Al-Quran dan lebih konsisten dalam sholat. Para ibu menunjukkan komitmen lebih besar dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak. Yang keempat, keharmonisan keluarga. Penerapan ajaran Al-Quran membantu meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada perbaikan dalam komunikasi dengan suami dan anak setelah menerapkan nasihat dari pengajian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rafli Fadilah. Ya, baik. Pada bab terakhir itu ada penutup ya. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kita adalah proyek paradigma kehidupan berumah tangga berdasarkan ajaran Al-Quran untuk ibu rumah tangga. Memberikan berbagai temuan dan dampak positif bagi kami yang mengikuti kegiatan. Satu adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan. Proyek ini berhasil meningkatkan pemahaman ibu-ibu rumah tangga tentang ajaran Al-Quran yang relevan dengan kehidupan berumah tangga. Para peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. 2. Ada perubahan sikap dan praktik. Setelah mengikuti pengajian, banyak ibu rumah tangga yang melaporkan perubahan positif dalam sikap dan praktik sehari-hari mereka. Menjadi lebih rajin dalam melaksanakan ibadah dan lebih sabar dalam menghadapi konflik dalam keluarga dan lebih aktif dalam mendidik anak-anak mereka sesuai jalan Al-Quran. Yang ketiga itu tentu saja meningkatkan keharmonisan keluarga. Penerapan ajaran Al-Quran yang dipelajari selama pengajian membantu meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga para peserta. Hubungan antara suami istri, anak-anak menjadi lebih baik dan komunikasi menjadi lebih terbuka. Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif. Kegiatan pengajian mendapatkan partisipasi aktif dari para ibu rumah tangga, diskusi tanya jawab dan aktivitas membaca surat Yasin secara berjamaah, menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kolaboratif yang sangat dihargai oleh peserta. Nilai-nilai luhur yang internalisasi, nilai-nilai kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada saran. Berdasarkan dari hasil proyek kami ini, ada beberapa saran dari kami untuk pengajian berikutnya, yaitu adalah penyelenggaraan pengajian yang berkelanjutan. Disarankan untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian secara rutin dan berkelanjutan agar dampak positif dapat menjadi lebih baik dan dirasakan oleh banyak peserta. Terus pelibatan komunitas yang lebih luas. Untuk memperluas dampak proyek, sebaiknya melibatkan lebih banyak komunitas ibu rumah tangga dari berbagai daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, masjid, dan lembaga pendidikan Islam. Pengembang materi pengajian disarankan untuk mengembangkan materi pengajian yang lebih variatif dan interaktif. Menggunakan media audiovisual, studi kasus, dan stimulasi dapat membantu peserta lebih memahami dan menginternalisasi ajaran yang disampaikan. Dan ada juga evaluasi berkala. Penyelenggara harus melakukan evaluasi berkala kegiatan pengajian dan dampaknya terhadap para peserta. Yang kelima ada pelatihan dalam pemandu pengajian. Menyelenggarakan pelatihan untuk pemandu pengajian agar pemandu menjadi lebih aktif dan menjadi lebih terampil.
Yang keenam ada pengembang modul dan panduan praktis. Menyusun modul dan panduan praktis yang dapat digunakan oleh ibu rumah tangga dalam kehidupan bersehari-hari. Yang ketujuh ada penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile atau platform online untuk menyebarkan materi pengajian dan berinteraksi dengan para peserta. Teknologi dapat membantu menjangkau lebih banyak ibu rumah tangga yang mungkin tidak dapat hadir secara fisik dalam pengajian. Itulah penjabaran materi dari proyek kami ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.